Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suaranya kecil banget ya. Ada suaranya? Sebentar. Kecil banget itu, Pak. Kalau suaranya Bu tadi Kecil suaranya, Bu? keras sih. Nah, Tes. Dan tes. Kalau sekarang suaranya seperti apa, Bu? Jelas, Pak. Ada. ya jelas. Pak. Sekarang sudah lebih jelas daripada yang Oke, tadi. siap. Ya, alhamdulillah ya sudah ada suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat di mana berada ya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita berkumpul kali ya dalam rangka kegiatan atau program Jumat Majlis ya di hari Jumat tanggal Oktober tahun 2024 ini. Salawat salam tak lupa marilah kita curahkan dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu lagi nih. Sudah cukup lama eh, itu Jumat ketiga ya. Ini Jumat ketiga. Cuman karena ada beberapa kendala ya dari panitia juga sehingga kita baru bisa Jumat majelis atau berbagi praktik baik ini di hari Jumat tanggal 4 Oktober ini. Nah, tapi semoga tidak melunturkan semangat Bapak Ibu untuk terus bertolabul ilmi ya, terus mencari ilmu. Dan saja hari ini kita juga akan mendengarkan atau menyimak materi terkait dengan berbagi praktik baik ya, bagaimana penerapan P5 berdiferensiasi cukup unik ya. Gitu kalau melihat judulnya gitu ya. Kalau biasanya kan ada pembelajaran diferensi dan ada project gitu. Biasanya terpisah. Nah, sekarang 5 yang berdiferensiasi. Nah, nanti kita akan ya terkait dengan P5 berdiferensiasi ini dengan narasumber hebat yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kita mengawali kegiatan di praktik baik ini, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan dulu tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan dari kegiatan ini. Untuk tilawah akan dibacakan Bu Sofianikus Niasari. Sofi. Iya, terima kasih Pak Nazar. Terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar Bu, terdengar. Iya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu dan Bapak yang hadir, insya Allah saya akan tilawah di Quran Surah Yunus ayat 26 hingga 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung yang palsu yang mereka ada-adakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khair pada Bu Sofyani yang sudah Al-Quran ya untuk menambah keberkahan di kesempatan sore hari ini. Baik, ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah lanjutkan ke agenda berikutnya ya. Sebelumnya untuk mengingatkan saja ya, barangkali Bapak Ibu yang mau berinfak ya untuk untuk program atau untuk dari Guru Merdeka ini, untuk nomor rekening ada di ini ya, sudah ada di grup channelnya ya. Itu silahkan boleh mengirimkan atau jadikan sebagian rezekinya ya untuk keberlangsungan dari
Kombel Guru Merdeka ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk saja ke acara yang utamanya, ya agenda yang utamanya yaitu berbagi praktik baik P5 berdiferensiasi. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, ya, yang di tengah-tengah kita, Ibu Widianti. Oke, bagaimana Bu Widianti kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum Bu Widya menyampaikan terkait dengan berbagi praktik baik, saya ingin menyampaikan CV-nya. Baik, Ibu Widianti ini di Kediri ya 5 November 1971, alamat Jalan Cisedani, Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, yang ya di sini ada. Nah, ini bisa kenalan nanti langsung dengan Ibu Widianti. Kemudian beliau memiliki anak 3 putra dan 2 putri ya. Untuk kerjanya ini cukup banyak ya. Di sini saya bacakan sebagai gurunya pengalaman bekerjanya guru SMP 2 Kandangan ya. Kelas tahun 9 sampai 2004 SMP 1, kemudian Master Trainer ya di tahun 2020. Kemudian Kepala Sekolah SMP 3 Wates Kabupaten Kediri, asesor PGP ya. Nah, ini bagi Ibu yang mau daftar guru penggerak ya, ini asesornya nih. Dia bisa ngobrol-ngobrol dengan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada miss ya. Dan lagi beliau asesor PGP, ya, tim pengembang modul pilihan, asesor PGP ASN D BKD Kediri, narasumber bagi berbagai webinar peningkatan kompetensi guru dan anggota penyusun panduan implementasi Jawa 23. Masya Allah nih, pengalaman kerjanya luar biasa. Pengalaman organisasinya, beliau ketua bidang pendidikan di Yayasan Nurul Islam, penyelenggaraan program Sekretaris Salimah Kabupaten Kediri, ketua bidang pendidikan dan latihan Salimah, ya, sekretaris ya, kemudian ketua komunitas guru dan pembina komunitas Amazing Teacher Indonesia tahun 2023 mungkin sampai sekarang ya Bu Widya. Insya Allah nih luar dari Bu Widianti ini tidak salah kita mendapatkan ilmu ya dari beliau dan P5 ini. Bu Widianti untuk menyampaikan praktik baiknya ya terkait P5 berdiferensiasi ini kami persilahkan. Silakan Bu Widianti. Baik, Waktu dan terima layar kasih. disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Nazar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. betul. Selamat Waalaikumsalam bertemu Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya dari segala penjuru Indonesia. Karena ini berbagi praktik baik tentang P5 berdiferensiasi ya. Dan ini saya terapkan di sekolah saya sebelumnya gitu ya. Kan sekarang saya di SMP 3 Wates ya, sebelumnya di SMP 2 Ngancar gitu. Jadi nanti yang akan saya ceritakan itu adalah pengalaman saya ketika merancang P5 berdiferensiasi yang ada di SMP Negeri 2 Ngancar. SMP Negeri 2 Ngancar. Sebelum ini Kabupaten Kediri juga. Baik Bapak Ibu,
Izin share screen Bapak ya. Ya, silakan Bu. Mana ini? Sebentar. Mana ini? Sudah muncul nggak? Sudah Bu, Baik, sudah. ini implementasi P5 di SMP Negeri 2 Ngancar ya. Awal yang ingin saya sampaikan itu tentu saja ini normal di semuanya sama. Proses perancangan dari P5 itu awalnya itu tentu saja bentar. Dasarnya P5 itu sebenarnya merupakan salah satu dari cara kita di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila P3. Baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler yang P5 ini dan budaya sekolah. Nah, kita fokusnya kan di kokurikuler. Jadi jangan lagi Bapak Ibu terkecoh gitu ya bahwa profil pelajar Pancasila itu hanya melalui P5 saja. Dan P5 itu hanya salah satu caranya. Hanya salah satu caranya. Baik, untuk P5-nya. P5-nya ini tentu saja sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini. Ada dimensi, tema, elemen, alur, fase, modul, subelemen, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bagian mana ini? Silahkan ditulis di kolom chat ya. Bagian mana ini yang harus kita tetapkan dulu sebelum kita merancang P5 secara keseluruhan di sekolah. Apakah temanya dulu, apa modulnya dulu, atau apanya dulu? Monggo silahkan ditulis di kolom chat. Ya, baik, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan Apanya dulu? mana yang dulu nih yang harus kita tentukan ya untuk melaksanakan. Silahkan diketik di Merancang kolom P5 chatnya. di sekolah gitu. Ya, Pak Anjar bisa cek ya nanti teman-teman jawabnya apa gitu. Nanti yang menang akan dapat, yang benar akan dapat door prize gitu Pak Nizar ya. Masya Allah. Siap. Oke. Oke. Nah, Ada yang sambil menjawab menunggu. tema. Oh iya, ini ada beberapa Bu yang sudah menjawab. Iya, tema. Yang sudah Terus menjawab apa lagi? tema. Ya. Kemudian ada yang menjawab elemen. Di sini ada tema, elemen. Kemudian tema. Oke. Hampir sebagian Oke. besar tema ya. Bagian besar tema Untuk ya. jawabannya, Baik, Win. Bapak Ibu. Ya. Oke. Sebenarnya tadi sudah saya singgungkan ya, P5 itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, begitu kan? Nah, karena ini merupakan salah satu dan memang P5 itu fokusnya itu di P3-nya, di profil pelajar Pancasila. Karena itu yang harus kita tetapkan lebih dulu itu adalah profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah, profil pelajar Pancasila itu diturunkan dalam elemen atau dimensi? Dimensinya dulu kan ya.
dimensinya dulu. Jadi dalam merancang sebuah P5 kita harus tetapkan dulu dimensinya begitu. Oke ya, itu dulu dikit dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, dimensi dulu. Ini ada beberapa dimensinya. Nah, baru kemudian temanya. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini. Dalam merancang sebuah P5 dalam 1 tahun, itu yang pertama dilakukan oleh sekolah itu adalah membentuk tim koordinator proyek. Apakah setiap tahun itu harus orang-orang itu saja atau boleh berganti? Terserah sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah gitu. Kalau di saya kemarin memang kalau baru 1 tahun ya P5 itu saya di Ngancar kemarin itu. Tahun kedua masih orang yang sama. Nah, itu memang saya pakai orang yang sama gitu. Timnya, koordinatornya gitu. Ada 2 orang gitu. Itu orang itu terlalu kecil sebenarnya, kurang banyak gitu ya. Silahkan kalau banyak silahkan. Dan ini koordinasi langsung dengan saya begitu. Koordinasi langsung dengan saya sebagai kepala sekolah gitu. Jadi saya kepala sekolah tapi seneng itu cawe-cawe gitu, ngurusui pekerjaan teman-teman gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi kekuatan. Identifikasi kekuatan dari mana? Dari rapot pendidikan dan juga verifikasinya. Verifikasi hasil rapot itu sendiri. Siapa yang memverifikasi? Tentu saja kita pihak sekolah gitu. Pihak sekolah, guru-guru, tapi semua berhak memverifikasi dari nilai rapot yang kita miliki. Nah, bagian mana gitu dari rapot yang perlu kita telaah sebagai dasar kita merancang P5 itu tentu saja pada pada indikator-indikator rapot yang berkaitan dengan P3 profil, berkaitan dengan karakter. Ya. Di situ jelas ada kebinekaan, terus kesetaraan gender gitu. Itu paling tidak itu. Paling tidak itu. Kemudian ada lagi di di indikator rapot itu yang karakter. Itu lengkap. Di rapot pendidikan itu semua dimensi itu ada nilainya. Nah, dari situ kita ambil salah satu yang nilainya paling rendah ya. Biasa kita kalau PBD yang kita garap dulu itu yang nilainya paling rendah. Nah, kemudian itulah nanti yang akan menjadi dimensi yang kita tetapkan di dalam proyek kita. Seperti itu. Tetapi identifikasi kekuatan tidak hanya pada nilai karakternya, tetapi juga kepada pendukung-pendukung yang ada di rapot itu. Jika kita misalnya mengambil dimensi ini, kekuatan sekolah, sarprasnya, gurunya, dan sebagainya itu mendukung apa tidak gitu. Kalau tidak mendukung, terus kemudian tidak kita kerjakan, tidak. Kalau tidak mendukung berarti bagaimana kita meng-create gitu ya agar sekolah bisa mendukung. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tetapkan dimensinya, baru kemudian kita turunkan ke dalam tema. Tema apa yang cocok untuk dimensi ini? Walaupun sebenarnya seharusnya semua tema yang disiapkan oleh kementerian itu cocok untuk semua dimensi gitu. Nanti kan kita tetapkan dimensinya itu akan kita nilai pada langkah-langkah
proyek yang keberapa, pertemuan keberapa, dan ketika anak-anak ngapain, kan begitu. Jadi insya Allah semua tema. Cuman memang ada tema yang sangat mirip gitu ya, sangat similiar gitu dengan dimensinya. Contoh misalnya gotong royong, dimensi gotong royong. Temanya gotong royong semua bisa ya. Misalnya suara demokrasi itu tema suara demokrasi sangat dekat gitu ya dengan gotong royong. Nah, kemudian tentu saja kan dimensi tidak boleh cuma satu ya dalam proyek itu, beberapa dimensi. Dalam 1 tahun itu berapa dimensi yang mau dicapai gitu. Asalkan kalau dalam satu fase baik SD ya, SD kan ada 3 fase, SMP 1 fase, SMA 2 fase gitu ya. Itu dalam 1 fase itu seluruh dimensinya harus tercapai, gitu. Harus tercapai. Gitu. Nah, kemudian dalam 1 tahun itu minimal kalau SMP kan 3 tema ya, SD 2 tema begitu ya, SMA 3 tema. Nah, maka tema apa sajakah yang akan kita capai dalam 1 tahun ini, yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ini, dan dalam masing-masing tema itu dimensi-dimensi apa saja yang akan kita masukkan ke tema-tema tersebut. Tadi kan kita dimensi utamanya misalnya gotong royong, tetapi kan tidak hanya gotong royong saja ya, tetap sesuai rapot tadi, dan kemudian kita prioritaskan gitu, kita bikin prioritas, skala prioritas, dan juga pemilihan elemennya. Elemennya apa gitu dalam masing-masing dimensi itu. Apakah boleh lebih dari 1? Boleh sekali. Tapi kemarin kita masing-masing karena berdiferensiasi ya, jadi masing-masing ada yang beda masing-masingnya. Dan karena kemarin itu di tempat kami itu adalah gotong royong, kreatif karena memang nilai kreatif yang paling rendah, dan kemudian gotong royong. Itu kita ambil temanya kearifan lokal, sehingga dari potensi yang ada di Kecamatan Ngancar itu anak-anak dibebaskan untuk berkreasi produk gitu dari nanas gitu. Ngancar itu dari nanas gitu. Nah, kemudian setelah temanya terbentuk, kemudian ditetapkan waktunya. Jadi masing-masing tema itu secara keseluruhan 3 tema itu harus 360 JP begitu. Nah, kita bagi gitu. Tidak harus sama, 3 tema itu 120-an JP, tidak harus begitu. Bapak Ibu di tim koordinator tadi bisa meng-create gitu. Kira-kira tema ini membutuhkan lebih panjang atau lebih pendek gitu. Asalkan dalam 1 tahun itu penjadwalannya untuk P5 itu tetap 360. Nah, kemudian berikutnya menyusun modul dan juga assessment. Nah, ini untuk koordinatornya siapa saja dan berapa saja ya, tadi saya bilang seperti itu. Yang harus dimiliki syaratnya itu adalah paham tentang P5 dan mampu menjadi penggerak, bukan guru penggerak ya di sini, tapi mampu menggerakkan teman-temannya gitu. Untuk apa? Untuk memahami tema, memahami P5 yang sedang dijalankan di sekolah. Kemudian mampu berkolaborasi gitu ya, mampu berkolaborasi karena tim koordinator ini akan membawahi fasilitator-fasilitator yang ada di kelas-kelas gitu. Kalau nggak bisa kolaborasi nanti susah karena harus berhubungan dengan orang. Nah, ini identifikasinya berdasarkan ini ya, rapot pendidikan, potensi, dan kebutuhan. Seperti tadi. Nah, ini
Yang tadi saya bilang, terus ada tema, topik, tujuan. Nah, ini yang akan saya bahas di sini ya. Bagaimana kami waktu itu merancang diferensiasinya. Jadi karena ini kreatif, dimensinya kreatif gitu ya. Kita ambil tema itu, maka kita bebaskan kepada anak-anak untuk berkreasi seperti apa begitu. Namun demikian, kembali lagi kepada tadi kemampuan kita, potensi kita, dan kebutuhan kita. Jadi waktu itu kita sediakan 6 pilihan gitu, 6 pilihan produk begitu. Ada batik, waktu itu batik, kemudian budidaya nanas, kemudian pengolahan, kemudian desain logo, kemudian tari, kemudian yang satu kriya, gitu. Ada enam gitu. Ada 6, kemudian disebar angketnya kepada anak-anak, gitu ya. Dan kemudian setelah angket itu terbentuk begitu, terkumpul begitu, maka setiap kali jam P5, maka anak-anak budidaya akan ngumpul di satu kelas budidaya, yang kriya satu kelas kriya, seperti itu. Jadi anak-anak jadi kayak moving gitu waktu P5-nya. Dan P5 waktu itu kami setting itu reguler gitu. Nah, kemudian menyusun modulnya ya. Kemudian kita menyusun modulnya, maka tim tadi, tim koordinator tadi yang hanya 2 orang itu memilih 6 orang untuk menyusun modul bersama-sama. Template modulnya yang bikin adalah tim. Tetapi kekhasan dari masing-masing topik yang diangkat dalam proyeknya itu dikembangkan oleh fasilitatornya kita. Nah, dan fasilitator itu juga didampingi oleh satu anggota gitu dalam menyusun menyusun modul maupun asesmennya kita. Nah, kemudian fasilitator bersama tim tadi ya menyusun waktunya. Waktunya begini maksud saya. Jadi misalnya ada 10 pertemuan gitu ya. Ada 10 pertemuan gitu. Pertemuan ke-1 itu ngapain, kedua ngapain gitu ya. Jadi bikin RPP-nya itu, modulnya itu sampai per pertemuannya itu ngapain gitu. Itu ya yang tadi saya bilang ditemplate oleh tim begitu, dan kemudian fasilitator topik itu melengkapi dengan kegiatannya. Termasuk misalnya kalau elaborasinya itu menggunakan artikel di internet apa gitu, link-linknya itu dimasukkan di dalam modul tersebut begitu. Termasuk juga menyusun asesmen. Asesmennya itu template, memang asesmennya template karena dimensinya kan sama ya, meskipun topiknya berbeda, proyeknya berbeda, tetapi kan dimensinya sama. Jadi yang membuat adalah tim, koordinator tim gitu. Itu kemudian waktu-waktunya itu juga disamakan gitu. Jadi pada saat tahap apa gitu, anak-anak itu dinilai kreativitasnya, anak-anak dinilai kolaborasinya, anak-anak dinilai kemandiriannya gitu, ada tahapannya di modul. Nanti mungkin akan saya berikan salah satu contoh modulnya gitu ya. Jadi kita waktu itu kita bikin 6 modul gitu ya. Kita bikin 6 modul, tim itu bikin 6 modul. Nanti akan saya kirim ya salah satu modulnya saja gitu. Seperti itu Bapak Ibu, itu dalam hal diferensiasi produknya. Jadi dalam satu kelas batik gitu ya, produknya sama batik, tetapi tetap di dalam kelas batik itu sendiri anak-anak juga dibebaskan
kreativitasnya. Dia mau batik model apa ya, Pekalongan apa ya waktu itu, apa Pakualaman apa pokoknya Solo atau Jogja gitu. Nah, karena dalam elaborasinya itu kekhasan Solo atau kekhasan Jogja seperti apa gitu. Nah, itu anak-anak boleh mengembangkan dari situ seperti itu. Terus kalau kriya itu kan dari serat nanas. Jadi daun nanasnya dibikin serat, kemudian dibikin apa bahan yang dipakai oleh manusia. Waktu itu anak-anak hanya sampai pada bikin pecut sama apa ya, topi caping apa gitu. Itu. Jadi hanya sampai segitu kita. Terus untuk tarik itu juga anak-anak mengkreasi sendiri dari apa pakemnya tarian khas Kediri gitu. Tarian khas Kediri kemudian di-create dengan memanfaatkan nanas gitu ya, gimana gitu. Terus kemudian masing-masing kelompok dalam satu kelas tari itu ada beberapa kelompok dan masing-masing itu ada gayanya masing-masing seperti itu. Itu dalam hal perancangan ya, dalam hal perancangan sehingga muncul diferensiasinya. Tapi kalau tahapan P5-nya sama semua. Jadi ada pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi dan refleksi tindak lanjut. Itu sama, jadwalnya sama. Jadi pengenalan dan kontekstualisasinya itulah yang berdiferensiasi gitu. Pengenalan tentang batik, motif-motif batik, tentang tari, macam-macam gerakan tari, gitu ya. Kemudian membuat konteksnya, itu anak-anak membuat konteksnya, konteks proyeknya itu juga otomatis berbeda-beda sampai kepada aksinya. Nah, pada saat gelar karyanya masing-masing kelas, masing-masing topik gitu ya, masing-masing topik itu meng-create gitu. Kita bikin panggung waktu itu masing-masing berbeda gitu, masing-masing berbeda seperti budidaya. Budidaya itu ketika mereka menggelar karyanya itu mereka menggunakan sosiodrama gitu. Jadi mereka menggambarkan bagaimana awal mulanya budidayanya ya, mengolah tanah, membalik tanah, menyirami, kemudian mencangkul, menanam dan seperti itu. Karena waktunya cuman nggak sampai waktu itu 1 tahun masih 2 tema ya, karena masa percobaan waktu itu kan belum fokus, belum fix gitu. Jadi 6 bulan itu kalau buat nanas belum ngapa-ngapain gitu, belum gitu, belum muncul bunga apa gitu, belum. Jadi hanya sampai kepada bukan gitu. Walaupun setelah selesai masa proyeknya itu tetap ditanami ya, itu tetap ditanami. Kemudian kalau tari ya otomatis menampilkan tariannya. Untuk batik ya presentasi gitu ya, batik presentasi, kemudian pengolah juga presentasi. Kalau kalau desain logo dan pemasarannya itu bahkan sebelum gelar karya itu sudah ditampilkan di IG dan sebagainya, itu untuk promosi gitu, untuk promosi di kelasnya masing-masing seperti itu. Itu pada saat gelar karyanya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau refleksi dan tindak lanjutnya sama di kelas dengan diberikan lembaran. Waktu itu lembaran ya, kita tidak menggunakan Google Form maupun apa, tapi lembaran, benar-benar bikin pakai lembaran.
Nah, ini kalau modulnya ya seperti ini semua sama ya, pasti ada identitasnya, tujuan dan alur kegiatan. Ya ini yang penting itu di alur kegiatannya. Kenapa di alur kegiatan inilah yang saya tekankan kepada tim untuk spesifik begitu. Karena apa? Karena nanti yang masuk ke kelas itu adalah fasilitator. Sementara kita tahu sendiri bahwa fasilitator kita sekarang ini bukan orang-orang yang secara khusus belajar tentang P5 kan begitu. Jadi guru bahasa Indonesia ngajar P5 kan gitu ya. Semua sekolah kan seperti itu. Dan secara eh, secara perasaan gitu ketika mengajar yang bukan di bidangnya itu kan kadang-kadang muncul tanda kutip itu ya rasa tidak nyaman kan seperti itu, mau tak ajar apa ya gitu kan seperti itu. Nah ketika tim itu membuat modul yang spesifik per hari harus ngapain, itu sangat memudahkan bagi fasilitator gitu. Fasilitator harus ngapain sih di pertemuan keempat gitu ya. Nah inilah yang saya tekankan gitu agar fasilitatornya nyaman gitu dan anak-anak juga terfasilitasi. Jangan sampai gitu fasilitator masuk ke kelas tetapi ngajarnya bahasa Indonesia, karena saya ngajar bahasa Indonesia. Tadi saya pas ngajar bahasa Indonesia itu materi saya kurang nih, saya lanjutkan aja di sini. Apalagi kelas kita kemarin itu kan campur ya. Kelas batik itu ada kelas 7A sampai 7D ada gitu. Jadi kan otomatis nggak bisa mau ngajar materinya nggak bisa. Itu ya, makanya ini di sini saya kasih tanda merah. Nah, asesmennya ada 4 ini ya, ada diagnostik awal yang di awal yang tadi termasuk di situ angket ya, angket anak-anak itu milih apa dan dia bisanya apa gitu ya. Selain diagnostik awal yang apa kita sampaikan kepada anak-anak, juga kita melihat portofolionya dia. Kan ini kelas 7 ya, jadi portofolionya di SD dulu dia pernah menang apa dan sebagainya, itu termasuk juga kelas 1 apa bagian cara kita untuk menentukan kelompok anak-anak. Kalau kita bebaskan bebas gitu, hampir eh, hampir 30% anak gitu milih budidaya, milih nandur, milih menanam nanas begitu, karena memang mereka orang tuanya dan sebagainya begitu ya. Tetapi kita tidak hanya pengen anak-anak itu nandur nanas, menanam nanas sebagaimana orang tuanya nandur gitu. Ada kreativitasnya, ada nilai lebih yang bisa berdampak kepada hasil nanas yang dicapai gitu. Gitu. Seperti itu. Kemudian formatif itu berarti pada saat anak-anak itu tadi ya di anak-anak melakukan kontekstualisasi, melakukan aksi, itu ada formatifnya gitu. Nah, ini rubriknya juga yang membuat adalah tim, koordinator tim. Kemudian di akhir pada saat selesai anak-anak melakukan gelar karya ada asesmen sumatifnya. Dan asesmen sumatifnya itu bersamaan, evaluasinya bersamaan dengan refleksi. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Bisa di Pak Nazar. Saya coba buka. Suaranya terhenti, Bu. Iya, saya sudah selesai paparan saya kembalikan kepada Pak Nazar. Monggo. Halo. Oh iya, siap.
Heeh. Sudah berarti Bu? Bisa dilanjutkan ya. Heeh. Ya, suara saya ada. Putus-putus Pak ya. Oh, putus-putus. Ini jaringannya kurang, lagi hujan, agak mendung. Baik, terima kasih Bu Widya menyampaikan praktik yang sudah dilaksanakan sekolahnya. Ini waktu di mana tadi Bu? Di Di SMP 2 SMP Ngancar Pak. 3 Ya, sebelum 2 ya. Berarti sekolah yang di sini, sebelumnya ya, sebelum yang Wates sebelum ini. di yang baru ya sekarang ya. Baik, jadi Bapak Ibu itu adalah praktik baiknya yang tadi sudah Ini disampaikan saya terkait dengan coba buka penerapan. salah satu Hmm. modul saya Pak ya, biar Oh untuk iya, silahkan Heeh. untuk Sambil modulnya ya, dilanjutkan aja, supaya bisa mungkin ada teman-teman kelihatan. yang bertanya. Siap, siap. Ya, jadi Bapak tadi sudah disampaikan ya praktik baiknya. Ternyata tadi di awal ketika ada pertanyaan mana dulu nih ditentukan ya, apakah tadi ada dimensi, ada ada modul dan lain sebagainya. Kita banyaknya menjawab tema, ternyata yang ditentukan pertama dimensinya terlebih dahulu gitu. Jadi profil pelajar Pancasila yang mana nih yang mau dikembangkan? Temanya, nanti temanya itu adalah dari dimensi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bagaimana pelaksanaan dari awalnya, ya ada pembentukan tim terlebih dahulu ya, tim koordinator proyek, kemudian kekuatan, ya kemudian tadi menentukan dimensi, kemudian perancangan modul dan juga asesmennya. Dan untuk tahapannya ya, ketika pelaksanaannya itu ada tahapan pengenalan terlebih dahulu, kontekstualisasi, aksi dan tindak lanjut. Ini yang sudah umum ya. Ya, di kegiatan bagaimana P5 yang bersih ya. Jadi setiap anak itu kebebasan ya, terkait dengan tadi aktifnya seperti apa dan sebagainya itu kebebasan sesuai dengan minatnya masing. Nah, itu termasuk dari berdiferensiasi. Kemudian tadi juga diagnostik awal dulu gitu. Jadi ini memang sama dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita harus ada asesmen awal terlebih dahulu. Di sini juga ada diagnostik ya untuk menentukan bagaimana nih kesiapan di peserta didiknya gitu ya untuk perancangan proyek ini. Terakhir ada refleksi. Baik Bapak Ibu, silahkan barangkali ada yang mau bertanya langsung ya Ibu Widianti ya. Di sini di chat dari Ibu Eti Setiati sampaikan Bu Eti. Silahkan Bu Eti. Bu Eti mau open mic atau cukup Open dibacakan mic saja? atau cukup dibacakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya, silakan Bu. Saya Eti dari SMK Negeri 19. Saya pada saat ini koordinator dari 2 fasilitator. Nah, itu kan dalam pantauan dari tahun yang lalu juga sekarang gitu. Ada kan itu kan biasanya berkelompok ya. Di kami itu berkelompok. Nah, pada saat siswa kan dalam proses P5-nya itu tidak hadir, apakah ada susulan kegiatan atau bagaimana gitu kan, nanti kan penilaian kalau misalnya nilainya sama kan tidak adil, ada yang tidak aktif dan ada yang tidak hadir, bagaimana penilaiannya? Itu saja Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Langsung saja Pak Nazar ya. Ya, langsung silakan.
Baik, terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya, membuka pikiran kita semua begitu ya, bahwa memang eh, kejadian seperti itu sangat lumrah gitu, baik pada anak-anak SMP, SMA atau mungkin SD. Nah, yang pertama permasalahan ketika anak tidak aktif dulu ya, tidak aktif dulu. Yang pertama itu kita bikin kelompoknya jangan terlalu besar. Ya, Pak. Satu kelompok itu 4 anak atau maksimal itu 6 anak. Gitu. Dan kemudian kita pastikan, nah ini tugasnya fasilitator kelas. Bukan lagi tugasnya tim, bukan tugasnya tim koordinator ya, koordinator tim bukan. Sudah di kelas, karena ini sudah teknis di kelas. Masing-masing kelas memiliki karakteristik macam-macam. Nah, tugasnya fasilitator kelas itu eh, menetapkan masing-masing anggota kelompok itu memiliki tugas yang berbeda gitu dalam satu kelompoknya. Dalam baik dalam tahap-tahap kontekstualisasi maupun dalam tahap aksi begitu. Misalnya contoh kontekstualisasi ya mungkin dalam belajar memahami sesuatu begitu ya. Mungkin 4 anak ini yang satu bagian eh, mendownload artikel misalnya begitu. Yang satunya membuat ringkasannya baik berupa apa? Boleh pakai PowerPoint atau pakai mind mapping atau pakai peta konsep gitu. Ditugaskan masing-masingnya gitu. Sehingga keempat anak ini repot gitu, repot semua gitu. Termasuk juga dalam merancangnya, merancang proyeknya gitu. Membuat jadwalnya, menyusun, menyiapkan peralatannya gitu. Kemudian menyusun apa laporannya, laporan proyeknya gitu. Mungkin yang satunya bikin fokus misalnya dalam batik gitu ya, dalam batik itu. Yang merancang batiknya, gambarnya tentu saja anak-anak yang benar-benar berbakat begitu kan. Dari 4 anak itu mungkin semuanya anak-anak memang anak-anak yang senang senang desain gitu ya, senang menggambar begitu ya. Tetapi dari keempat anak itu semuanya ditugaskan untuk membuat desain batiknya, kemudian dari keempat itu menentukan mana yang nanti dipakai untuk kain kita itu. Buat kain kita itu yang mana gitu. Nah, kemudian yang satu ini bagian merancang, yang lainnya nanti ikut menggambar pakai cantingnya gitu. Itu jadi yang pertama biar semua anak aktif itu yang pertama kelompoknya jangan terlalu besar dan yang kedua masing-masing anggota kelompok harus jelas tugasnya. Dan yang ketiga tentu saja rancanglah pembelajaran di kelas itu semenarik mungkin gitu. Semenarik mungkin yang disukai benar-benar disukai oleh anak-anak. Nah, ini benar-benar tugas dari kelas, fasilitator kelas gitu. Di RPP jelas melakukannya begini-begini, tapi bagaimana itu dilakukan oleh fasilitator kelas itu benar-benar merupakan kreativitas dari fasilitator kelas. Itu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, jika anak ini tidak masuk gitu ya, tidak masuk atau tidak aktif gitu ya. Wis kalau bahasa Jawanya wis kadung. Wis kadung, sudah terlanjur tidak aktif gitu. Nah, begini. Pada saat kita merancang modulnya, alur alur pembelajarannya, itu kan kita sudah tetapkan. Kita akan menilai dimensinya itu pada pertemuan keberapa atau pada saat tahapan apa kan begitu. Nah, kalau anak itu tidak masuk pada saat misalnya pada saat pertemuan keempat, harusnya kita nilai ini anak ini. Kemudian ternyata anak ini tidak masuk. Apakah kemudian kita tidak menilai? Maka pada pertemuan berikutnya kita diskusikan kepada anak. Pertemuan kemarin itu kita harus menilai ini. Misalnya tadi itu ya kreativitas gitu. Ternyata pas penilaian kamu tidak masuk. Maka
pertemuan berikutnya saya akan menilai kamu tentang kreativitas ini. Seperti itu. Kan ini ulangannya kan tidak seperti ulangan matematika, ulangan bahasa Indonesia kan gitu kan. Bukan tes begitu kan. Tetapi rubrik kan begitu ya, rubrik baik penilaian pribadi, penilaian antar teman atau observasi kan begitu. Nah, itu bisa. Termasuk juga ketika kita sudah menilai pertemuan keempat kita menilai dan ternyata anak masih belum berkembang. Kan kita tidak boleh mati gaya gitu. Dari 32 anak, dari 32 anak yang kita nilai pada pertemuan keempat, itu ada 1-2 anak yang belum berkembang. Maka pada pertemuan berikutnya kita tidak boleh langsung menilainya gitu. Tetapi kita sampaikan kepada anak tersebut bahwa kreativitasmu harus lebih ditampilkan lagi ya nanti di pertemuan berikutnya untuk misalnya tadi di tahap pengenalan gitu ya, kontekstualisasi lah ya, mungkin ketika dia menyusun ringkasan artikel tadi ya. Nah, nanti pada saat aksi, pada saat kamu melakukan budidaya tadi misalnya ya, itu tolonglah ya dimunculkan kreativitasmu. Contoh misalnya di sekolah air susah ya, airnya susah karena jaraknya dari kebun dengan sumber airnya jauh gitu. Nah, kita lihat kreativitas anak ini bagaimana gitu untuk mencukupi kebutuhan air pada kelompoknya kayak gitu. Jadi seperti itu ya, penilaian kita tidak saklek seperti itu. Dan kemudian untuk penilaian produk kita tidak lakukan. Kemarin itu kita tidak melakukan penilaian produk karena memang ini P5 yang kita nilai adalah dimensinya. Sehingga pada topik kriya gitu, pada topik kriya itu belum semua kelompok menyelesaikan produknya. Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, anak-anak baru sempat bikin pecut gitu ya, pecut sama topi caping itu juga masih sangat sederhana gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi yang kita nilai adalah sekali lagi dimensinya. Sehingga ketika produk itu tidak tercapai, itu tidak kemudian mengurangi nilai anak-anak. Saya izin share screen ya salah satu modulnya. Ya, silakan, Bu. Ini modulnya kita ya. Ini yang ini untuk topiknya budidaya. Topik budidaya. Ini targetnya gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Ini elemen, subelemen, targetnya. Target ini tentu saja sesuai dengan BSKAP ya. Kemudian aktivitasnya, aktivitas yang untuk menunjukkan ini itu pada saat pertemuan ke 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 20. Kita. Kemudian kalau elemen ini nanti akan diamatinya pada kegiatan akan dilaksanakan oleh anak-anak pada pertemuan ini. Seperti itu. Nah, dimensi kreatif. Nah, ini perkembangan ini sesuai BSKAP ini. Berkembang sesuai harapan ini yang seperti apa? Itu untuk kita patokan kita membuat rubrik penilaiannya. Seperti itu. Nah, ini tahapannya, pengenalannya, kontekstualisasi, ya, itu aksinya anak-anak. Nah, anak spirit unggul seperti itu, refleksi dan tindak lanjut. Aktivitas satunya ngapain anak-anak? Gambaran kegiatan proyek ke depan dan yang akan dilakukan oleh anak-anak. Jadi pada saat pengenalan ini ya tahapannya pengenalan. Aktivitas kedua ngapain?
dan seterusnya ya. Ini sampai aktivitas kedua. Ini setelah panen karya. Perayaannya itu pertemuan ke-17. Seperti itu. Itu lembar referensinya. Itu salah satu contohnya modul kita. Saya kirim ke Pak Nizar ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Widianti. Gimana Bu Eti Ini terkait dengan penilaiannya? Pak Nizar atau siapa ya ini? Ya, Pak, terima kasih Gimana Bu Bu Eti? penjelasannya. Jadi kalau di tempat saya kan koordinator itu nggak langsung berurusan dengan siswa ya, tapi saya memantau yang langsung berurusan dengan fasilitator. Berarti ya saya harus bicarakan dulu dengan fasilitator supaya penilaiannya itu ya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, karena kan sebenarnya P5 itu karakter ya Bu ya. Jadi apa sih penilaiannya Kadang-kadang harus bias ya Bu ya. iya. Terima kasih Bu penjelasannya. Itu ya Iya, udah saya ya Bu ini. sama-sama. Pak, suara saya apa putus-putus ya? Iya, suaranya putus-putus, Bu. Dari tadi putus-putus ya? Hanya tapi masih ini sih, masih bisa Nyambung ya. Iya. ya itu apa yang penting atau yang diutamakan karakter ya gitu. Jadi ketika ada siswa yang kurang aktif, nah itu mungkin Iya. penilaiannya seperti apa nih, apa misalkan tidak masuk gitu ya. Baik. Nah, untuk rubriknya memang Terima kasih Bu. Ya. Untuk rubrik penilaiannya Pak memang yang menyediakan adalah tim fasilitator, apa koordinator ya, koordinator tim itu yang menyusun penilaiannya dan menentukan pada pertemuan-pertemuan keberapakah itu akan diambil penilaiannya. Tadi kan saya bilang ya ada satu dimensi itu kan di pertemuan berapa gitu kan. Nah, di salah satunya itulah nanti diambil formatifnya kan begitu. Dan kalau di awal itu anak-anak kurang, berarti pertemuan berikutnya adalah tugas kita menumbuhkan karakter tersebut gitu. Dan yang paling penting lagi Pak, pada saat tahap awal memang sebelum fasilitator itu terjun ke kelas, tim koordinator tim itu harus mengumpulkan seluruh fasilitator, menyamakan persepsi begitu. Jadi menjelaskan modulnya. Jadi template-nya kan mereka sudah punya ya, kemarin waktu mengisi itu masing-masing fasilitator tadi kan ada 6 fasilitator topik itu tadi kan. Nah, tapi kan masing-masing fasilitator topik punya gandengan gitu. Satu kelas itu ada minimal ada 2 orang gitu. Satu yang expert di bidang batik itu tadi misalnya ya, terus satu yang membantu. Nah, ini harus diklopkan dulu gitu. Jadi pertemuan pertama itu berkumpul semua baik fasilitator topik maupun yang membantunya bersama dengan koordinator tim. Jadi menjelaskan secara runtut tujuan P5-nya itu apa, asesmennya bagaimana, pada tahapan apa gitu. Jadi clear gitu. Seperti itu. Terus kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan muncul di situ. Dan juga koordinator tim ini wajib melakukan monef gitu. Pelaksanaan di kelas itu seperti apa, gitu. Kendalanya apa dan sebagainya. Itu tetap perlu gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bu Widianti ya. Ini sudah jelas ya untuk apa untuk penilaian ya. Jadi
pembagian tugas koordinator dengan fasilitator itu apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang dengan materi ya atau oleh Bu Widianti, silahkan atau boleh raise hand langsung ya. Sedikit kan untuk daftar hadir itu sudah ada kolom chat ya. Daftar hadirnya sudah ada di kolom chat di Bapak Ibu yang hadir nih itu untuk mengisi daftar hadirnya. Nah, mohon untuk tidak keluar ya untuk daftar hadirnya demi integritas. Silakan hanya mengisi dari Bapak Ibu yang masuk ke ruang nih dari teman nih. Mungkin tidak pede untuk menyampaikan. Jadi terkait P5 ini kan dibilang baru ya. Apa namanya? Jarang sekolah bahkan pembelajaran PJ di pembelajarannya sehingga ketika ada proyek memang ada koordinator, kemudian agitator gitu. Nah, terkadang masih cukup kebingungan tugas-tugasnya gitu ya, fasilitator. Kemudian kalau di SD itu kan kita juga ada guru kelas gitu kalau di SD ya. Eh Barangkali ada saran terkait dengan penentuan koordinator dan fasilitator di SD gitu ya. Apalagi kalau yang di SD kan mata PAI sama jamnya. Yang asalnya 4 dikurangi 1 JP menjadi di sana sudah bahwa koordinator project ada jamnya. Cuman untuk pelaksanaannya seperti apa, tugas dengan fasilitator itu masih gitu. Nah, mungkin Bu Ida menjelaskan atau mungkin memberikan saran ya bagaimana terkait dengan di SD terutama ya, bagaimana guru mapel yang menjadi koordinatornya atau kelas atau seperti apa gitu Bu Widianti? Ya, eh, baik terima kasih Pak Nazar ya. Ini pertanyaannya sulit ini. Tapi sedikit ada gambaran begini. Kalau di SD itu kalau kasuistik ya, kasuistik itu memang beda-beda. Kalau ada SD yang gurunya banyak lengkap begitu ya, guru kelasnya ada semua, masing-masing kelas ada semua gitu. Terus guru mapel PAI ada, PJOK ada, mungkin ada bahasa Inggris ada sendiri, matematika ada sendiri gitu. Itu mungkin tidak terlalu kesulitan ya menentukan timnya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara standar aja ya, standar itu berarti masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 ada guru kelasnya aja, ada 6 guru gitu. 6 guru. Dan itu dulu ya standar itu. Kemudian yang sedang sekarang menerapkan kurikulum merdeka itu kelas berapa saja gitu kan. Kan seperti kemarin kan belum semua, hanya kelas 4 dan kelas 1 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, Ya, itu kalau juga siswa 4 akan dulu. terjadi pemikiran beda lagi gitu kan, beda-beda. Makanya saya bilang kasuistik. Nah, sekarang kita idealkan gitu ya, bahwa kelas 1 sampai kelas 6 lah semuanya ikut P5. Diadakan P5 semua. Ya. Maka siapa timnya, siapa koordinator timnya, maka kepala sekolah milih salah satu
Kalau dalam bahasa Jawanya itu yang tegen gitu, yang tegen gitu. Yang tadi saya bilang ada syarat-syarat kompetensinya gitu. Paham P5, mampu menjadi penggerak dan mampu berkolaborasi. Itu yang dipilih. Satu aja cukup. Satu aja cukup gitu. Atau kalau perlu 2 gitu. Silahkan. Nah, diambil dari kelas mana? Ya terserah, boleh kelas 1 asalkan memenuhi syarat yang tadi itu. Gitu. Seperti itu. Dan penentuan ini sebenarnya memang sebelum semester itu dilaksanakan, tahun ajaran baru itu dilaksanakan. Penentuan proyek dan sebagainya itu memang sebelumnya. Makanya waktu liburan lah ya. Tapi kalau saya dulu itu memang sebelum liburan. Jadi sebelum akhir tahun itu saya sudah gembleng itu teman-teman untuk belajar tentang P5 itu. Itu walaupun saya sendiri juga belajar gitu ya. Jadi tidak hanya tim saya, tapi saya juga yang belajar gitu. Nah, setelah itu tim ini yang nanti menyusun itu. Dan kemudian ketika tahun ajaran baru masuk, itu keenam-enamnya berkumpul dan melaksanakannya. Mulai dari pengaturan jamnya, gitu ya, pengaturan jamnya. Mau sistem reguler, atau mau sistem blok, atau mau semi, begitu ya. Semi itu berarti pekan bulan ke-1 sama bulan kedua itu dipakai reguler, kemudian pada saat KTS itu diblok kayak gitu. Itu semi boleh saja seperti itu. Itu Pak mungkin bisa menjawab atau ada Ya, yang terlewat dari pertanyaan Pak Nezar, oke. Pak Nazar. Ya, jadi memang di ini gimana ya? Mungkin eh agak-agak ya tadi ya agak berbeda itu di SMP mungkin sudah jelas ya semuanya mapel ada guru mapel gitu ya Ya. guru borongan gitu istilahnya. Nah Heeh. ketika mapelnya itu dikurangi gitu itu kan berarti ada Iya. pengurangan jam Ya, oh dan ya. Perhitungan apa namanya waktunya Pak ya, tidak perhitungan hitungan jamnya waktu ya. apa namanya ya perhitungan JP-nya Heeh. kurang dari minimal 24 JP gitu. Ketika guru mapel ini menjadi Heeh. ya, betul ya. Heeh. Nah, ada tambahan JP-nya Heeh. luar proyek ini. Nah, eh, tetapi yang memahami gitu istilahnya, yang memahami terkait dengan proyek ini adalah guru kelas gitu. Kelas gitu. Sedangkan guru kelas ketika guru itu ya jadi lebih berat lagi gitu, jadi lebih banyak lagi jamnya. Karena kan Heeh. sudah guru kelas, gitu, sudah borongan, Heeh. fasilitator Ya. gitu. Sedangkan Kalau yang guru kelas itu guru dihitungnya berapa JP, mapelnya Pak? jadi kenapa Bu? Kalau guru kelas itu dihitungnya berapa JP? Kelas itu eh berapa ya? Setiap tuh beda-beda ya. Kelas 1 itu dari 30 berarti kurang 8. 30 kurangi 8 sekitar Ya, 20 ya 22, 24 32 lah ya. Rata-rata 24 berarti ya. lebih segitu. Ya, Tapi kalau SMP, nah Pak, cuman benar kita ini hmm, guru mapel gitu ya. Tapi hmm, jangan salah, kita jamnya itu 36, 38 gitu. Seperti itu. Karena apa? Guru mapelnya kurang gitu ya. Kita banyak kekurangan guru gitu di SMP itu. Jadi kalau masalah perhitungan jamnya, masing-masing fasilitator kan ada tambahan jam, Pak ya. Jadi sebagai fasilitator, jadi begini, misalnya IPA itu 5 jam. Berarti yang 1 jamnya kan untuk P5 kayak gitu. Seperti itu. Dan itu pengaturan jamnya itu juga anu loh Pak, eh, menimbulkan permasalahan baru juga. Jadi kalau SD guru kelas karena dia menangani anak-anak di kelas yang sama gitu ya, itu mungkin
juga menimbulkan ini. Misalnya kalau kita bikin reguler, berarti setiap hari ada jam P5 gitu ya. Guru kelas ini kalau tidak dilukir gitu, dia akan mengajar mapel gitu. Ya kan sekarang kembali ke mapel ya SD ya. Jadi misalnya tadi dia ngajar PKN gitu, belum selesai gitu. Waktunya P5 dia ngisi PKN. Wong kelas-kelas saya sendiri kan gitu. Nah, disarankan ditukar gitu. Ketika P5 itu ditukar gitu. Guru kelas 6 ngajar P5 kelas 4 gitu. Jadi biar benar-benar ngajarnya P5 gitu. Jadi benar-benar P5-nya bisa jalan. Karena ya itu tadi, karena ya ini kelas-kelasku sendiri gitu kan, ada kadang-kadang ada yang seperti itu. Seperti juga guru mapel ketika dia ngajar IPA di kelas 7 gitu ya. Kemudian jadwalnya nanti itu dia P5 juga di kelas 7A yang sama. Ya udah nanti ini nggak selesai, saya selesaikan nanti di jam P5 gitu. Nah, kemudian itu saya ubah biar mereka fokus ke P5. Jadi satu kelas itu fokus sebenarnya 2 fasilitator. Idealnya 2 fasilitator ini masuk kelas itu bersamaan. Yang satu itu menyampaikan aturan permainan dalam pertemuan tersebut, yang berikutnya keduanya ini nanti mengendalikan, yang satu mengendalikan jalannya proyek, tahapan proyek, yang satu mengamati tentang karakter yang ingin ditampilkan. Itu idealnya begitu sebenarnya. Tetapi pada prakteknya itu gantian gitu. Gantian Pak ya. Saya yang ini, jenengan yang besok gitu. Kalau misalnya kedua-duanya ini komitmennya sama gitu, waktunya masuk ya masuk gitu, nggak masalah. Kadang-kadang sudah janjian saya yang hari Senin, Bapak yang hari Selasa ya. Yang hari Senin masuk, yang Selasa dia tetap nggak masuk juga gitu. Nah itu kan jadi bermasalah kan, ada ya, adalah ya. Mungkin tidak di sini tapi di satu tempat tuh ada yang kayak gitu. Nah itu harus diminimalisir ya. Sekali lagi seharusnya ideal satu kelas 2 itu tadi, satu yang mengendalikan jalannya proyek, yang satu pengamatan tentang karakter, seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Kalau Yan. masalah jam tadi ya ikhlas-ikhlasan aja lah Pak. Ya. Ya gitu. Jadi kan guru mopel berkurang gitu ya, gitu. Sedangkan mereka juga untuk jadi koordinator masih agak sulitan gitu ya untuk mengerti terkait dengan Peli. Sedangkan fasilitator ya ditambah itu ketika masuk kelas sih sebenarnya ketika ya pengalaman juga sih di sekolah gitu. Ketika fasilitatornya ya jadi agak susah gitu. Tahkan antara pembelajaran yang biasanya dengan kokurikulernya gitu. Jadi memang ya sarannya tadi terima kasih bisa dipakai juga lah gitu. Baik, pertanyaan juga di chat ya dari Ibu Fitrahwati. Ibu Fitrahwati, silakan mau langsung menyampaikan. Ya nih, bagi guru PAI ya. Tadi sempat sedikit dibahas. Silakan Bu Fitrahwati Oh, langsung disampaikan. saja Pak ya, sudah jam 5 karena Oh ya, siap. keburu maghrib nanti. Di sini Bu Fitrahwati, bagaimana penerapan P5 bagi guru PAI dan nilai rapot P5 itu apakah berupa angka atau bentuk gitu. Yes. Jadi
Ya. Eh, sekali lagi ya, P5 itu bukan mapel. Jadi kalau masalah karakter, P3-nya itu tadi saya sampaikan integrate terintegrasi dalam mata pelajaran, kemudian dalam kokurikuler, dalam ekstrakurikuler, dan juga dalam budaya sekolah. Nah, kalau pertanyaan Bu Fitrah ini saya lebih cenderung mungkin maksudnya adalah penerapan P3 ya, profil pelajar Pancasila pada mapel PAI begitu. Kalau masalah P5-nya, kalau masalah P5-nya kan guru PAI-nya nanti dilebur menjadi fasilitator. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya bisa saja Ibu ditempatkan di P5-nya kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 6 gitu ya. Itu untuk SD begitu ya. Itu kalau P5-nya. Jadi sudah terlepas ya, tidak berdasarkan mapel kalau P5. Kemudian kalau masalah P3-nya, profil pelajar Pancasila yang integrate dengan mata pelajaran, tentu saja ya seperti dulu ketika kita karakter gitu, menanamkan karakter di pembelajaran. Jadi kita masukkan dalam RPP kita gitu. Karakter apa yang akan kita bentuk di tiap pertemuan kita gitu. Dari 6 dimensi itu dari misalnya kita dari satu semester atau dalam 1 tahun kita ada 20 RPP begitu. Itu dimensinya apa saja dari masing-masing RPP itu, dari masing-masing pertemuan itu. Jadi seperti itu kalau integrasi dengan mata pelajaran. Kalau P5-nya kembali lagi bahwa P5 itu terlepas dari mapel. Seperti itu. Kemudian kalau nilai Bu, seperti tadi ya yang saya sampaikan di modul saya tadi, nilainya itu berkembang, belum berkembang sesuai harapan. Nah ini, nilainya nanti begini, mulai berkembang. Jadi anak-anak ini untuk subelemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, itu si anak ini mulai berkembang. Dan berkembangkah, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Kalau di rapot, itu secara logika, itu dia tidak mungkin punya nilai mulai berkembang. Karena kita sudah melakukan nilai formatif. Kalau nilai formatif itu anak mulai berkembang, sekali lagi saya ulangi, maka di pertemuan berikutnya kita harus mengembangkan karakter anak di elemen tersebut gitu ya. Biar dia paling tidak berkembang sesuai harapan. Ini KKM-nya. KKM-nya itu adalah berkembang sesuai harapan. Nah, itu. Jadi kalau masih sedang berkembang, maka harus dikembangkan di pertemuan berikutnya. Jadi nilainya nanti begitu. MB, SB, BH, SB. Kayak gitu. Nilainya bukan angka, tapi kategori gitu. Itu Bu Fitrah, mungkin ada yang ingin Ya, dikonfirmasi? ya. Jadi di raportnya, jadi mana yang apa namanya kompetensi siswa, Kalau apakah kembang atau di mana gitu ya. ah, ah. Kalau di mapel itu kan kita pakai nilai kemudian dirata-rata kan begitu ya. Kalau P5 tidak, Betul, tapi betul. nilai akhirnya. Hmm. Hmm. Nilai akhirnya karena kan dari formatif kita kembangkan ya hasil akhirnya. Itu yang kita nilai, yang kita masukkan di rapot itu yang terakhir. Hmm. Jadi dibedakan guru PAI dan fasilitator gitu ya. Jadi guru PAI itu memberi itu untuk mata pelajaran PAI-nya. Lima itu nanti yang memberikan nilainya ya fasilitator berarti ya. PAI menjadi fasilitator berarti fasilitator yang memberikan nilai. Jadi
Ya ini mungkin masih masih tercampur kadang-kadang Bu antara ini Iya, betul. kalau di saya gitu. Ini P5-nya PI kan ya gitu. Jadi Iya kan, proyeknya khusus eh, guru P. kan dulu PAI dan budi pekerti kan gitu ya, dengan karakter itu kan Betul, betul. eh, matching gitu Betul. kan. Nah, Nah, sekarang karakter bukan hanya tugasnya guru PAI, semuanya bertugas gitu ya. oke, jadi gitu ya Bapak Ibu, Bu Fitri di jalan katanya. Nah, ini ke Andri ya, mohon izin bertanya bagaimana cara evaluasi dengan penilaian yang maksimal untuk siswa, assessment mungkin lah maksudnya untuk siswa. Mm-mm. Sekali lagi penilaiannya kan penilaian karakter Bapak ya. Penilaian karakter otomatis kan berkembang. Kalau mau maksimal kan berarti sangat berkembang gitu ya. Sangat berkembang kembali lagi kepada rubriknya tadi. Kalau sangat berkembang itu anak harus bisa ngapain kan gitu ya. Saya coba share screen lagi. Ini contohnya. Kalau maksimal berarti kritik anak mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Nah, berarti Bapak Ibu membuat rubrik penilaiannya, membuat perangkat penilaiannya itu harus memuat ini, indikator ini. Anak bisa menganalisis gagasan, anak bisa dari berbagai sumber. Jumlah sumber informasi yang diakses anak itu apa saja. Kayak gitu. Itu harus ada di penilaian kita, di lembar pengamatan kita. Anak-anak bisa kita kasih angket ya, bisa pakai Google Form. Misalnya kalau ini kan dari berbagai sumber ya. Jadi berarti di Google Form-nya itu anak-anak ditanyain, tuliskan sumber bacaan atau sumber informasi yang kamu gunakan dalam menyusun proyek ini gitu. Kalau dia hanya menyebutkan satu, ya berarti dia belum bisa ditulis sebagai sangat berkembang gitu. Itu paling mudah gitu. Nah, agar anak-anak bisa mencapai sangat berkembang, itu berarti dalam prosesnya itu kita mengarahkan, mendorong anak-anak untuk kita memfasilitasi agar anak-anak mencapai sangat berkembang itu. Jadi contoh misalnya ini syaratnya kan dari berbagai sumber. Berarti ketika anak-anak melakukan tahap kontekstualisasi, itu Bapak Ibu menyediakan banyak sumber kepada mereka untuk diakses oleh mereka kita. Nah, itu sudah berarti kita sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Paling tidak itu. Nah, kemudian dia secara kritis mengklarifikasi apakah sumber yang dia itu kredibel, apakah sumber yang dia baca itu benar, sahih, sesuai dengan proyek yang harus dia kerjakan. Itu dia melakukan klarifikasi. Kemudian menganalisis gagasan. Dari sumber informasi itu, gagasan yang ada pada sumber informasi itu apa saja. Nah, itu Bapak Ibu bisa memfasilitasi dengan membuat form refleksi bacaan gitu. Sumber bacaan satu, gagasan yang ditampilkan paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Itu salah satu fasilitas yang bisa kita lakukan agar anak-anak bisa mencapai tingkat karakter yang sangat berkembang. Yang Pak bilang tadi optimal. Seperti itu. Jadi memang tugasnya fasilitator yaitu menyediakan gitu. Seandainya membuat kolom-kolom seperti itu,
format-format seperti itu, tapi ternyata anak-anak hasilnya masih belum sesuai dengan rubrik ini, ya berarti kita tidak bisa menuliskannya sangat berkembang. Seperti itu mungkin, Pak. Jadi nilai maksimal atau tidaknya tergantung dari fasilitasi yang kita lakukan. Itu, Pak. Baik, iya terima kasih Bu Widianti. Tadi Pak Andri terkait dengan evaluasi. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini karena mungkin ada juga yang sekolah yang masih baru ya Bu untuk apa namanya untuk pelaksanaan P5 ini gitu ya. Nih, pertama sama sekali melakukan project gitu ya atau PJBL gitu. Ini bagaimana gitu. Kadang masih bingung di sana gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sekali lagi ini untuk daftar hadir ya, bisa dilihat di kolom. Kalau ada yang mau itu boleh ada di grup itu untuk mengirimkan ke nomor rekening yang sudah di sana ya. Atau kalau misalkan mempermudah nih saya share lagi di grup chat ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada kalau sudah yang ingin ditanyakan ya, mungkin yang di sini sudah cukup paham ya terkait dengan ini ya dan juga berjalan ya sekolah. Dan saya ada yang mau berbagi sharing terkait tantangannya gitu, di sekolahnya seperti apa ya terkait dengan P5. Kalau yang di sekarang gimana Bu di SMPN 3 untuk proyeknya? Ya, kalau di SMP 3 Wates sekarang ini kita tidak menggunakan diferensiasi. Kemarin kita bikin suara demokrasi ya untuk kelas 8, untuk kelas 7-nya itu bangunlah jiwa raga. Kemarin kemarin itu jiwanya ini sedang ke tahap untuk raganya gitu. Bangun raganya. Untuk suara demokrasi sekalian kemarin kita gunakan event untuk pemilihan OSIS begitu ya. Jadi anak-anak belajar bagaimana pemilu itu diadakan. Jadi mulai dari anak-anak itu menentukan kriteria ketua dan wakil yang mereka inginkan gitu. Jadi masing-masing kelas itu kemudian mengerucut kepada 2 nama gitu. 2 gitu. Terus habis gitu dari 8 kelas berarti ada 8 pasang itu diadakan tes fit and proper test. Tesnya itu sendiri anak-anak juga yang mengembangkan. Kemudian dikumpulkan dari kelas A sampai H itu dari A sampai H itu soal-soalnya dikumpulkan terus ini ada KPO-nya. KPO-nya itu terdiri dari fasilitator-fasilitator ini, masing-masing kelas kan 2 fasilitator ini. Terus soalnya itu kita olah lah ya. Jadi tidak semua yang dari anak-anak kita keluarkan dan juga ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitator tadi itu. Kemudian habis itu ada 3 mengurut sampai ketiga orang calon, kemudian mereka menyusun visi misi, mereka melamar kepada partai pengusung gitu ya, menunjuk partai gitu, kemudian kampanye, kemudian debat gitu ya. Debatnya saya juga di luar ekspektasi ketika ada anak yang bertanya itu dengan santun tapi tajam gitu. Saya wow sampai gitu. Kan ini kandidatnya no 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 bullying, no rokok, no narkoba, no pacaran kan gitu. Salah satunya gitu kan. Terus yang tanya itu
ini bagaimana kalau no pacaran, tetapi salah satu kandidatnya, padahal yang ngomong yang kandidatnya itu, salah satu kandidatnya itu pacaran gitu, harus diapain gitu. Ini kan tajam tapi halus gitu, tidak kasar ya, berarti ya sudah tercapai ini karakternya ya, seperti itu. Dan kemudian ketika coblosan itu, kelasnya itu jadi TPS. Jadi anak-anak proyeknya itu memang menyelenggarakan pemilihan begitu. Jadi ya bikin apa, bikin biliknya, bikin kotak suaranya, ada celup tintanya gitu, seperti itu. Ya, itu proyeknya gitu. Simulasi ini ya, Simulasi, si ya nanti simulasi untuk pemilu. pemilihan ya, Iya, anak-anak yang pemilu. jadi KPPS-nya gitu. Jadi surat suaranya ditandatangani oleh Baik. ketua KPPS-nya dulu, baru diserahkan Eh, kepada pemilihnya gitu. Hebat saya kalau Belajar ya P5 buat itu nanti. melihat kreativitas anak-anak itu menjadikan kita kemudian rodo ayem gitu ya, rodo ayem. Eh, Masa depan bangsa ini masih ada harapan gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Dianti untuk kan sepertinya sudah tidak ada lagi chat Iya. ya, raise hand juga. Barangkali Ini closing tadi statement kayaknya terkait dengan ini. koordinator tim P5 saya hadir, tapi sekarang sudah tidak ada. Oh, nggak ada. Ya, saya juga nggak tahu ini Ya. kok linknya bisa masuk ke mereka ya. Ini ada teman saya juga, ini Bu Hmm. Riana, ini guru di saya ini. Oh, ada ya. Beliau Udah ikut juga ya. fasilitator kelas kelas 7 paling Bu Riana. Insyaallah. Bagus, Ya, Bu. Ibu silakan barangkali ada. Oh iya. Nah, ini ketemu langsung. Barangkali ada closing statement, Bu, hari ini. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Pak Nazar, terima kasih teman-teman semuanya. Eh, Sekali lagi besar harapan saya gitu ya, bahwa sekolah-sekolah itu bisa melaksanakan P5 dengan benar, konsisten dan berintegritas gitu ya. Karena memang P5 ini menjadi salah satu tiang pendidikan kita untuk membentuk karakter anak-anak gitu. Dan ini nanti akan berkesan bagi anak-anak sampai mereka nanti dewasa. Jadi mohon sekali manfaatkan fasilitas dari negara ini untuk memberikan pengalaman berharga, menyenangkan, dan bermanfaat untuk anak. Demikian saja Pak Nazar, semoga kita bisa menjalankan P5 ini dengan benar dan istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum Amin ya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Dianti atas praktik baik yang sudah dibagikan ya pada kita semuanya. Alhamdulillah nih ternyata P5 juga bisa berdiferensi, tidak hanya dalam Oh pembelajaran. iya, divisi. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di hari ini. Sebelum ditutup, saya mengingatkan lagi untuk daftar hadir ya, silakan untuk isi daftar hadir yang sudah di kolom chat, dan barangkali Bapak Ibu ada yang untuk berbagi ya atau berinfak itu silakan rekening yang sudah disampaikan juga. Baik, sebelum ditutup juga kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu bagi yang bisa membuka terkendala kameranya, silahkan boleh kita akan foto bersama. Baik. Nah, di sini ada 2 layar Bapak Ibu. Jika ada ini silahkan dibuka.
Baik, saya foto layar pertama. Silahkan pose terbaik. 3, 2, 1. Oke, satu lagi layar yang kedua. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi atas dan partisipasinya di kegiatan Jumat Majelis hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya dan bisa melaksanakan atau bisa mempraktekkan ya praktik baik yang sudah dibagikan oleh Bu Widianti ini. Kami dari Komunitas Belajar Guru Merdeka yang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Widianti. Hai. Ya, assalamualaikum. Izin live. Mohon maaf jika suaranya putus-putus.